Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang Maha Baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memelihara, melindungi kami senantiasa. Kami bersyukur ya Bapa untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, kepada seluruh jemaat-Mu. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami kembali dapat beribadah dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami, agar kami memahami dan juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang memberitakan, mohon urapan Roh Kudus agar hamba-Mu dapat memberitakan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sesuai dengan tema GKP Jabar, yaitu berkatnya tak terhalangi oleh tembok pemisah suku, ras, dan bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ada satu keprihatinan yang mendalam dalam perayaan hari kemerdekaan tahun ini, karena tidak bisa dilaksanakan dengan hingar-bingar seperti biasanya, tetapi dilaksanakan hanya dengan virtual. Bahkan upacara-upacara di departemen-departemen atau sekolah-sekolah juga diadakan secara virtual. Namun ada yang menarik dalam persidangan MPR yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 14 lalu, ketika Presiden memberikan pidatonya, ada sesuatu yang menarik karena beliau seperti biasanya setiap tahun dia memakai pakaian adat nuansa daerah tertentu. Yang menarik di situ adalah karena Presiden Jokowi
dari semula memang ingin menunjukkan bahwa semangatnya adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam suku dan agama, sehingga dia ingin tampil seperti suku-suku tersebut dengan harapan mungkin agar dia diketahui misinya adalah untuk seluruh bangsa Indonesia. Secara universal, dia mempunyai misi untuk seluruh bangsa Indonesia. Ada keterkaitannya dengan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kemerdekaan itu adalah milik semua bangsa. Berkat itu, berkat keselamatan itu adalah milik semua suku bangsa. Ini menjadi tamparan yang sangat keras buat orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka memiliki pemahaman yang sangat-sangat eksklusif, yaitu bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, mereka seolah-olah berpikir bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi saja. Padahal dari semula Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan untuk semua makhluk. Sehingga tindakan-tindakan Tuhan adalah untuk semua manusia. Walaupun jalannya adalah melalui Raja Daud, melalui keturunan Abraham, Tuhan memakai orang Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa, bagi seluruh bangsa di dunia ini. Bapak Ibu terkasih, dalam peristiwa Yusuf pernah dibuang oleh kakaknya, dan ketika dia sudah berkuasa dan kelaparan terjadi di seluruh negeri, lalu kakak-kakaknya datang kepadanya, dan ketika dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya semua ketakutan oleh karena kesalahan yang mereka lakukan terhadap Yusuf, sehingga mereka berpikir Yusuf akan membalas dendam. Tetapi ada satu yang sangat menarik dari ungkapan Yusuf pada saat itu. Dia berkata bahwa aku mendahului kamu ke sini untuk memelihara kehidupan, atau untuk memelihara kehidupanlah aku mendahului kamu ke sini. Itu jawaban Yusuf ketika dia memaafkan, mengampuni kakak-kakaknya. Dia melihat bahwa pengalamannya yang pahit, pengalamannya yang luar biasa adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan seluruh kehidupan. Bukan hanya kehidupan orang Kanaan atau keturunan Yakub, tetapi juga melalui Yusuf akhirnya seluruh bangsa pada saat itu mendapat berkat. Mesir mendapat berkat, keturunan Yakub mendapat berkat, dan bangsa-bangsa Kanaan pun mendapat berkat. Artinya bahwa ketika Yusuf berkata untuk menyelamatkan kehidupan, dia mendahului kakak-kakaknya ke Mesir, bahwa dia melihat konsep Allah, cara berpikir Allah, misi Allah yang terjadi pada diri, sehingga dia berkata bahwa untuk menyelamatkan kehidupan, untuk memelihara kehidupan,
kehidupan seluruh bangsa Yusuf ke Mesir, menderita lebih dulu, dan akhirnya dia menjadi penguasa. Dalam bacaan kita Matius pasal 15 ini juga jelas nyata bahwa seorang perempuan Kanaan bagi orang Israel adalah orang yang bukan penerima berkat. Terlihat ketika perempuan ini berteriak-teriak, murid-muridnya merasa terganggu, dan sehingga murid-muridnya berkata, suruhlah dia pulang, karena dia berteriak-teriak mengganggu kita. Murid-muridnya tidak berpikir untuk berkata, Tuhan jawablah dia, supaya anaknya sembuh. Tidak. Tetapi dia berkata, suruhlah dia pulang. Karena apa? Karena murid-muridnya juga berpikir sama dengan orang-orang Yahudi yang lain, bahwa penerima berkat itu hanya orang Yahudi secara eksklusif. Hanya orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Namun, Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa pada akhirnya perempuan ini juga menerima berkat itu. Walaupun dia bukan bangsa Yahudi. Bahkan dia berkata bahwa dia adalah hanya seorang yang disamakan dengan anjing dibandingkan dengan orang-orang Israel. Sehingga dia hanya meminta remah-remah belas kasihan Tuhan. Yang kita lihat adalah bahwa perempuan ini sadar bahwa dia juga ingin minta dikasihani. Dia juga ingin diselamatkan. Walaupun dia bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa yang bukan umat pilihan Allah. Bahkan dia adalah bangsa dari tanah Kanaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, dari bacaan kita, baik Matius, kitab Roma juga, bahkan Mazmur juga mengatakan, pemazmur berharap agar semua bangsa memuliakan Tuhan. Pemazmur berkata, biarlah seluruh bangsa, seluruh suku-suku bangsa memuliakan namamu ya Tuhan. Biarlah semua suku bangsa bersyukur kepadamu. Artinya, pemazmur juga berharap agar seluruh suku-suku bangsa juga mengalami berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Ini konsep yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Pelajaran pertama bagi kita dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa seluruh bangsa berhak mendapat berkat Tuhan. Seluruh bangsa berhak mendapat keselamatan dari Tuhan. Sesuai dengan tema kita, bahwa tidak ada tembok-tembok pemisah yang dapat menghalangi berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada tembok yang bisa membatasi berkat Tuhan untuk Tuhan berikan kepada setiap orang. Karena semua orang, setiap orang dari suku manapun berhak untuk mendapat berkat Tuhan, berhak untuk keselamatan dari Tuhan. Kita ini sesungguhnya kalau dari suku orang Indonesia bukanlah bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah hanya orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi.
Tetapi Tuhan memberikan hak istimewa juga bagi kita untuk turut diselamatkan, dan itu karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan, bukan karena usaha kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Janganlah ada orang yang memegahkan diri karena keselamatan bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia. Tapi karena anugerah dari Tuhan. Jika kita hari ini menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan, jika kita adalah orang-orang yang telah menerima berkat-berkat Tuhan, sesungguhnya bukan karena kebaikan kita. Sesungguhnya bukan karena kita berhak, tapi karena Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Memberikan kasih karunia kepada kita, walaupun kita bukan bagian dari bangsa pilihan Allah. Ini yang pertama. Bapak yang terkasih, lalu yang kedua adalah kita melihat satu teladan yang luar biasa dari perempuan Kanaan ini. Ada beberapa tahap sebagai ungkapan imannya yang dilakukan terhadap Yesus. Dan ibu ini adalah seorang pejuang yang tangguh untuk keluarganya. Memperjuangkan dengan harga diri yang tidak dipertahankan. Memperjuangkan dengan kerendahan hati sesuatu yang merupakan kebutuhan keluarganya, yaitu anaknya perempuan yang kita baca hari ini. Saya teringat Bapak Ibu yang terkasih bahwa di tanah kelahiran saya, para ibu-ibu sungguh-sungguh menunjukkan perjuangan yang luar biasa terhadap keluarganya. Sehingga ada anekdot atau ungkapan-ungkapan bahwa ibu-ibu pergi ke ladang, bapak-bapak duduk-duduk di kedai kopi. Dan ini pemandangan yang sungguh-sungguh mudah kita dapatkan di sana. Bapak-bapak banyak yang nongkrong di kedai kopi, tapi ibu-ibunya beserta anak-anaknya dia bawa untuk berjuang, memperjuangkan kebutuhan keluarga. Juga kita melihat ibu-ibu jemaat kita Perumahan Surya Permata Indah GKP Jabar. Begitu luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu banyak yang mendaftarkan keluarganya menjadi anggota jemaat tanpa disertai oleh bapak. Tapi akhirnya bapaknya ikut menjadi bagian dari jemaat kita. Dan satu hal yang mereka perjuangkan, ibu-ibu rumah jemaat kita sungguh-sungguh telah menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarganya masing-masing. Dan ini merupakan ibu-ibu yang tangguh, yang berjuang untuk keluarga. Perempuan Kanaan, kita lihat bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memperjuangkan keluarganya, dan itu merupakan ungkapan imannya kepada Tuhan. Yang pertama, pada ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia sangat prihatin dan sangat sedih melihat penderitaan anaknya. Sehingga dia datang dan dengan iman. Kenapa dikatakan dengan iman? Karena dia sudah berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan orang yang mengaku Yesus adalah anak Daud merupakan ungkapan iman. Karena dihubungkan dengan Daud yang adalah raja yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang Israel. Dan anak Daud, ungkapan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa sesuai dengan nubuatan-nubuatan bahwa akan ada anak Daud yang akan datang untuk memerintah bagi umatnya. Sehingga ketika perempuan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, ini merupakan satu ungkapan iman. Dia beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia beriman bahwa Yesus adalah anak Daud sesuai dengan yang dinubuatkan oleh kitab-kitab, yaitu kitab-kitabnya orang Israel. Walaupun dia bukan orang Israel, walaupun dia bukan orang Yahudi yang mempelajari Taurat, tetapi dia mendengar bahwa Yesus adalah anak Daud, anak yang telah dijanjikan. Dia beriman dalam hal itu. Namun sikap Yesus sungguh-sungguh menguji imannya. Sikap Yesus sungguh-sungguh membuat dia harus memperjuangkan imannya. Bahwa imannya tidak hanya sekedar demikian, tapi Yesus ingin mengkorek lebih dalam lagi sedalam apa imannya. Sehingga Yesus tidak memperhatikannya. Tetapi murid-murid Yesus meminta Yesus untuk menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu mereka. Lalu Yesus sungguh menjawab perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ungkapan ini mengatakan bahwa aku tidak diutus untuk orang Kanaan. Seolah-olah Yesus berpikir bahwa dia hanya untuk orang Israel. Tetapi Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Domba-domba. Kalau dalam konsep orang Israel, domba ini adalah mereka. Tetapi dalam konsep Yesus adalah semua umat Tuhan adalah domba yang hilang. Karena setiap orang yang belum percaya adalah domba yang hilang. Itu makanya ketika ada orang yang belum percaya menjadi percaya, dikatakan seluruh malaikat di surga bersuka cita, bagaikan gembala yang menemukan dombanya yang hilang. Yesus mengatakan demikian juga merupakan ujian bagi perempuan ini. Sehingga kita melihat sikap yang kedua dari perempuan ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Datang kepada Yesus dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Daud, juga dengan sikap menyembah. Dengan tetap berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini juga ungkapan iman yang benar, Bapak Ibu terkasih. Yaitu ungkapan iman dengan rendah hati. Makanya dia tersungkur dan menyembah Tuhan. Kita sebagai orang percaya pun demikian. Kalau kita beriman kepada Yesus, bahwa kita beriman bahwa dia adalah Tuhan, kita harus datang kepadanya dengan sikap menyembah, dengan sujud menyembah kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan untuk menyembah. Tentu bukan hanya sikap jasmani berlutut bertelut, tetapi sikap jasmani dan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ujian yang ketiga, Yesus berkata, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata bahwa roti ini, roti kehidupan yang bagi Yesus itu hanya untuk anak-anak Allah. Dan tidak pantas diberikan kepada anjing. Yesus seolah-olah mengatakan bahwa bangsa Kanaan itu anjing. Tidak boleh diberikan keselamatan. Tetapi akhirnya iman perempuan ini akhirnya sungguh-sungguh ditunjukkannya bahwa dia benar-benar beriman kepada Yesus Tuhan. Beriman bahwa Yesus itu baik. Beriman bahwa Yesus itu pasti akan memberikannya. Sehingga dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menempatkan dirinya, menerima dirinya sebagai anjing-anjing yang hanya makan remah-remah dari meja tuannya. Dia hanya memohon sisa-sisa berkat yang diperuntukkan untuk anak-anak Allah itu, sisa-sisanya saja diberikan kepadanya. Dia tidak meminta lebih. Dia tidak meminta yang utama. Tapi dia hanya meminta sisa-sisa remah-remah. Dan akhirnya Yesus melihat imannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Pertama, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Daud. Yang kedua, dia datang dengan menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia menerima dirinya sebagai orang yang hanya berhak menerima remah-remah, yang hanya berhak menerima sisa-sisa berkat, sisa-sisa berkat bagi anak-anak Allah, diserahkan sisanya kepadanya. Dan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pernyataan Yesus ini sungguh-sungguh merupakan pernyataan yang menghancurkan semua tembok-tembok yang menghalangi perempuan ini untuk menerima berkat. Bahwa tembok yang menghalangi bahwa hanya orang Israel yang menerima berkat runtuh. Perempuan ini sungguh-sungguh merendahkan hati dan ujiannya sungguh-sungguh luar biasa, dan itu sungguh-sungguh ditunjukkannya sehingga Yesus berkata, imanmu besar. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang besar itu adalah iman yang merendahkan hati. Iman yang besar itu adalah iman yang tidak meminta lebih, tetapi hanya meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi iman yang demikianlah yang Tuhan Yesus katakan yang besar. Dan iman yang demikianlah yang akhirnya meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Yang iman yang demikianlah yang akhirnya dapat membuat dia menjadi penerima berkat Tuhan. Akhirnya anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Terjadi mujizat. Berkat Tuhan dia terima. Keselamatan yang daripada Tuhan dia terima. Bapak Ibu terkasih, tidak pantas kita membatasi berkat Tuhan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Kita bersyukur dengan presiden kita hari ini, sekarang ini, yang sungguh-sungguh hadir untuk seluruh bangsa Indonesia, dan ditunjukkan bahwa dia memiliki misi yang sama
terhadap seluruh suku bangsa, seluruh penduduk Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan bagi seluruh bangsa. Kita bersyukur karena Tuhan merancang keselamatan bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi dirancang untuk seluruh bangsa. Tetapi yang bersyukur, kita bersyukur juga kita dapat teladan yang luar biasa dari ibu ini, bahwa iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus diperjuangkan. Tidak ada iman yang instan. Begitu beriman semua beres, tidak. Tetapi dengan perjuangan-perjuangan iman itulah nyata kelemahan-kelemahan kita. Dan dengan kelemahan-kelemahan kita itulah nyata kuasa Tuhan yang memberkati kita. Semua berhak menerima berkat Tuhan. Semua suku bangsa berhak menerima keselamatan. Tidak ada lagi tembok, karena Tuhan hadir untuk semua bangsa. Itu makanya dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh dunia ini. Dengan siapa yang percaya, menerima Yesus, beriman kepada Yesus, dan memperjuangkan imannya sampai akhir, dia akan memperoleh keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita semua, bahwa kita pun adalah orang-orang penerima berkat Tuhan, bahwa kita pun adalah orang-orang penerima keselamatan dari Tuhan, dan melalui kita pun orang akan menerima keselamatan. Melalui kita pun orang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Jadilah kepada saudara seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami untuk memahami bahwa kasih-Mu sungguh-sungguh berlaku untuk semua makhluk ciptaan, bahkan seluruh bangsa di bumi ini. Kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari orang-orang penerima anugerah keselamatan, bukan karena kami adalah keturunan Abraham, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami juga berhak menerima remah-remah. Kami pantas menerima remah-remah itu. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan keselamatan, berkat-berkat Tuhan kepada kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus memperjuangkan iman kami. Ajar kami untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga semakin hari semakin kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk belas kasihan-Mu Tuhan terhadap bangsa ini, terhadap dunia ini, terhadap kami, agar Tuhan matikan kuasa virus corona ini, sehingga semua masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Jadilah kepada kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.